Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelatihan teknik dasar kelistrikan segmen dasar. Kali ini sesi kedua ya teman-teman. Kita coba menjelaskan sedikit masalah teknik kelistrikan dasar dan baik perhitungan dan hukum-hukum dasar kelistrikan. Dan juga nanti ada pengenalan istilah-istilah dari kelistrikan, istilah-istilah dasar dari kelistrikan. Nah, pada sesi 1 kemarin gimana nih? Ini pertanyaan-pertanyaan itu nggak ada yang jawab ini. Ini kesulitan apa bingung ini? Ya mudah-mudahan sih udah paham semua ya teman-teman ya. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada kesulitan, silakan ditulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan coba review kesulitannya apa. Gitu, nanti kita coba perbaiki. Oke, terima kasih. Kita lanjut aja ya ke slide berikutnya. Nah, kali ini kita jelaskan sedikit masalah pembagian arus listrik berdasarkan jenisnya. 1. Listrik arus AC atau alternating current atau lebih dikenal dengan arus bolak-balik. Jadi di arus AC ini ada gelombang teman-teman. Jadi jumlah gelombang dalam satuan waktu atau detik yang disebut juga dengan frekuensi yang bergerak teratur antara puncak positif dan puncak negatif. Jarak antara puncak positif dan puncak negatif disebut juga tegangan atau voltage. Yang kedua, arus DC direct current atau arus searah. Itu cuma garis lurus saja kalau dia nggak ada frekuensinya ya teman-teman ya. Jadi jarak antara kutub positif dan kutub negatif adalah besaran tegangannya atau voltage. Jadi di sini perlu dijelaskan perbandingan antara AC dengan DC. Kalau AC dia memiliki frekuensi atau gelombang, kalau untuk DC dia tidak memiliki frekuensi atau gelombang. Oke, dilanjut ke slide berikutnya. Nah, pada listrik arus AC dan DC masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya nih, kelebihan listrik arus AC. 1. Mudah dirubah tegangannya, dinaikkan atau diturunkan. Itu dengan menggunakan trafo. Ya. Yang kedua, mudah didistribusikan ke tempat yang jauh. Jadi kalau arus AC itu cukup dinaikkan aja tegangannya untuk didistribusikan teman-teman. Yang ketiga, mudah dirubah menjadi listrik arus DC. Ini cukup dengan menggunakan rectifier atau dioda atau regulator ya teman-teman. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan listrik arus AC adalah 1. Sulit mendapatkan sumber listriknya. Itu sulit bang. Jadi dibutuhkan pembangkit yang rumit tuh teman-teman. Cukup rumit untuk mendapatkan listrik arus AC. Yang kedua, tidak bisa disimpan sebagai cadangan sumber energi. Ya memang nggak bisa disimpan kecuali kalau DC lah. Kalau DC bisa disimpan ya teman-teman. Kalau DC. Nah, mudah-mudahan sampai di sini semua ngerti ya teman-teman ya. Kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Kelebihan listrik arus DC. 1. Mudah mendapatkan sumber listriknya. Yang kedua, bisa disimpan sebagai cadangan sumber listrik. Ya, contohnya aki ya. Yang kedua, kekurangan listrik arus DC. 1. Sulit menerpa tegangannya, dinaikkan atau diturunkan. Jadi memang agak sulit nih, agak rumit karena harus menggunakan konverter namanya untuk menaikkan atau menurunkan. Yang kedua, sulit merubahnya menjadi listrik arus AC. Ya, karena untuk merubah arus DC menjadi AC dibutuhkan alat yang namanya inverter. Yang ketiga, sulit untuk didistribusikan ke tempat yang jauh. Nah, betul, karena gini teman-teman, arus DC itu sangat rentan dengan drop voltage. Jadi untuk menaikkan tegangannya itu rumit, susah ya. Jadi untuk didistribusikan ke tempat yang jauh dibutuhkan penampang yang besar gitu teman-teman. Jadi agak sulit untuk didistribusikan ke tempat yang agak jauh. Nah, ini ada catatan di bawahnya teman-teman untuk rectifier, inverter, dan converter atau regulator.
untuk merubah dari menurunkan tegangan arus DC. Oke, lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman ya. Oke, istilah dan simbol listrik. Besaran listrik dasar. 1. Tegangan atau voltage adalah besaran tekanan antara kutub positif dan kutub negatif, atau antara fasa dengan netral, atau antara fasa dengan fasa. Dengan simbolnya adalah huruf V besar ya teman-teman, huruf V. Dan satuannya adalah volt. Gitu. Yang kedua, arus atau current adalah besaran aliran yang mengalir pada penghantar. Dengan simbolnya adalah huruf I besar, dan satuannya adalah ampere. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau ada pertanyaan ditulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, lanjut. Yang ketiga, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus bolak-balik atau banyaknya gelombang dalam satuan detik. Nah, frekuensi hanya ada pada arus AC, dengan simbolnya adalah huruf F besar, dan satuannya adalah Hz. Yang keempat, daya atau power adalah batasan kemampuan untuk menggerakkan beban, dengan simbolnya ada huruf P besar, dan satuannya adalah watt atau W. Yang kelima, tahanan atau resistan adalah besaran hambatan pada suatu rangkaian listrik, ditandai dengan simbol huruf R besar, dan satuannya adalah ohm. Nah, ohm itu lambangnya apa ya? Ya lambangnya ohm itu apa ya lambangnya itu? Ya pokoknya ohm lah lambangnya gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang contoh-contoh alat ukur teman-teman. 1, voltmeter. Nah, bentuknya seperti itu dengan huruf V ya lambangnya ya. Nah, yang kedua, ampere meter. Nah, lambangnya huruf A. Nah, masing-masing itu sesuai dengan besaran tegangan atau arus yang diukur gitu teman-teman. Jadi skalanya itu bergantung dari arus atau tegangan yang akan diukur. Jadi sebenarnya ada voltmeter AC, ada juga voltmeter DC, dan ampere meter juga sama, ada ampere meter AC dan ada ampere meter DC. Ini sekedar wawasan aja nih teman-teman ya. Kita persingkat aja ya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah wattmeter. Ya, mengukur besaran daya teman-teman. Nah, itu hurufnya ya, lambangnya adalah W. Dan yang keempat adalah frekuensi meter. Itu tergantung dari besaran frekuensinya. Wattmeter juga ada wattmeter untuk DC atau AC teman-teman. Tapi kalau untuk frekuensi nggak ada yang DC. Ini cukup khusus untuk AC. Nah, sampai di sini belum ada pertanyaan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih nggak ada lah ya. Mudah-mudahan pada inilah paham semua lah teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya aja ya teman-teman. Ini cuma gambaran aja. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang kelima, multitester atau multimeter teman-teman. Kalau ini mah udah banyak yang kenal ya. Ini banyak yang paham lah ini. Jadi dia multimeter itu alat yang banyak fungsinya, bisa mengukur tahanan, bisa mengukur tegangan AC atau DC, bisa mengukur arus, bisa mengukur frekuensi juga. Pokoknya multi lah dia, tergantung pilihannya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, kali ini kita hukum dan perhitungan dasar. Jadi hukum Ohm teman-teman. Jadi hukum Ohm itu berbunyi gini teman-teman. Arus yang mengalir pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangannya, gitu teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini rumusnya, kalau dicari tegangan berarti arus dikali dengan tahanan. Nah, kalau yang dicarinya arus berarti tahanan dibagi tegangan dibagi tahanan gitu. Nah, yang ketiga, kalau yang dicari tahanan berarti tegangan dibagi arus. Gitu teman-teman. Ini
simpel juga nih, ini cukup simpel nih, tapi harus diingat-ingat nih teman-teman nih hukum ini. Jadi sampai kapanpun selama kita masih berkecimpung dengan listrik itu masih kepake nih, masih kepake terus teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, contoh soal teman-teman. Jika diketahui pada satu rangkaian tegangan sumbernya adalah 10 volt dan tahanan bebannya adalah 5 ohm. Berapa arus yang mengalir? Kalau kita lihat di rumus di slide sebelumnya, yang dicari adalah arus. Berarti arus sama dengan tegangan dibagi tahanan. Jadi tegangannya 10 dibagi 5 tahanan. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 10 dibagi 5 adalah 2. Berarti arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 2 ampere. Gampang lah ini mah ya, gampang banget lah ini mah. Ya mudah-mudahan semuanya paham lah, ini mah dasar banget ya teman-teman. Jadi diharapkan semuanya paham lah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, review dan tanya jawab. Nah, ini akhir sesi kedua nih teman-teman. Ini ada 7 pertanyaan. Monggo silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Jadi diharapkan semuanya bisa paham lah ya, mudah-mudahan. Ya kalau misalkan ada yang kurang paham atau perlu ditanyakan atau kurang mengerti, monggo silahkan ditulis aja di kolom komentar. Namun kita juga mudah-mudahan bisa berlanjut lagi teman-teman ya, berlanjut lagi ke sesi ketiga dan sesi berikutnya sampai selesai bahasan masalah kelistrikan ini, kelistrikan dasar ini teman-teman. Baiklah, itu aja teman-teman ya, banyak-banyak terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat lah ya, buat minimal bisa menjadi buat wawasan kita lah, menambah wawasan. Baiklah, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.